Oke, selamat pagi semua. Ya. Ini kan semester 5 ya. Sudah kenal dengan saya? Belum. Oke, kalau belum, kita perkenalan singkat saja. Ini mata kuliah komputer bisnis. Siapa tahu mungkin ada yang ngulang mata kuliah ini. Nama saya dan mata kuliah ini sudah terdaftar di jadwal registrasi dan jadwal perkuliahannya Anda. Kita lihat sekilas di sini, nama Anda sudah tahu di jadwal registrasi, Agustinus Santiono. Nah, di situ ada email saya, email kampus. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang urgent, butuh kirim tugas cepat, nah bisa by email. Ada juga nomor WA saya tercantum di situ. Nah, WA ini nanti kita jadikan bikin grup WA kelas khusus mata kuliah ini. Nah, teman-teman bisa komunikasi di grup tersebut. Nah, kalau untuk riwayat pendidikan saya ini adalah alumni Widya Dharma juga, S1 Teknik Informatika ya, tahun 2010, sorry. Untuk S2-nya di BINUS Jakarta angkatan 2018. Nah, kira-kira ada yang mau tanya? Perkenalan diri? Nggak ada lah ya. Nanti kita akan kenal seiring berjalannya waktu. Oke, kita lihat dulu sekilas di sini. CPL atau capaian pembelajaran lulusan prodi. Yang pertama di sini ada S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua ada P4, menguasai konsep dan aplikasi teknologi informasi untuk mendukung penyusunan dokumen, pengolahan data, dan komunikasi bisnis. Yang ketiga ada KU1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan satu permasalahan bisnis. Yang keempat ada KU5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang manajemen berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang kelima ada KK6, mampu memanfaatkan aplikasi perkantoran dan aplikasi desain grafis untuk mendukung fungsi-fungsi manajemen dan komunikasi bisnis secara profesional. Nah, ini ada capaian pembelajaran mata kuliahnya, ada 6 poin. RPS akan saya bagikan setelah perkuliahan hari ini selesai. Jadi teman-teman bisa baca di rumah. Sekilas saya sampaikan CPMK 1, mahasiswa mampu mengoperasikan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word. Nah, di sini kita akan menggunakan Word mungkin versi 2019 atau 2021. Yang kedua, CPMK kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang dan menyampaikan informasi berupa presentasi bisnis menggunakan aplikasi PowerPoint. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang konten visual dan materi promosi bisnis menggunakan aplikasi di sini Canva. Pak, kenapa Canva menyesuaikan teman-teman yang sudah Gen Z yang lebih prefer PowerPoint daripada? Berikutnya di sini adalah mahasiswa mampu melakukan editing, retouching dan manipulasi gambar atau foto produk menggunakan Adobe Photoshop untuk kebutuhan pemasaran bisnis. Yang keenam, mahasiswa mampu mengintegrasikan aplikasi Word, Excel, PowerPoint, Photoshop secara komprehensif dalam satu buah proyek tugas secara bertanggung jawab. Jadi nanti ada tugas kelompok juga teman-teman di sini. Oke, kita lihat dulu di sini kriteria penilaian. Nah, karena sudah semester 5, saya rasa teman-teman sudah familiar ya. Yang pertama di sini ada presensi 10%, jadi 10% dari total nilai akhirnya kita. Syaratnya adalah teman-teman minimal punya kehadiran minimal 75%. Kurang dari itu sudah tahu, nggak bisa ikut ujian akhir. Silakan masuk. Kira-kira ada yang mau bertanya dulu masalah absensi? Ada? Silakan, ada yang mau nanya? Ya. Kalau misalnya untuk izin halangan hadir, ini bagaimana prosedurnya Pak? Kalau misalnya sakit? Oke, jadi untuk teman-teman yang perlu izin, mungkin kerja atau misalnya lagi sakit ya. Nah, kalau di saya agak fleksibel. Kalau misalnya ada surat dokter, silakan suratnya diserahkan di pertemuan berikutnya seperti biasa. Nah, kalau misalnya nih, Pak, saya sakit demam, tapi saya nggak ke dokter nih, gimana ya? Apakah saya nggak dikasih izin? Teman-teman bisa chat by WA, boleh chat dulu di grup kelas, atau misalnya langsung teman-teman chat di personal. Jadi seperti biasa, jangan langsung bilang seperti ini ya, Pak, hari ini saya nggak masuk ya.
Nah, kita bukan bestie yang sudah kenal lama. Silakan masuk aja. Jadi pastikan teman-teman itu sampaikan dulu namanya siapa, NPM-nya berapa, dari kelas mana, atau mata kuliah apa deh. Nanti sampaikan, Pak, saya izin hari ini demam misalnya kan. Nah, nggak perlu ada bukti lah ya, kalau demam itu kan apa yang Anda mau buktikan kepada saya. Kalau misalnya mungkin Anda infus atau apa, silakan mungkin difotoin, tapi tidak wajib. Karena yang namanya sakit itu kondisional, tidak bisa direncanakan. Nah, kalau izin yang lain, misalnya ada acara keluarga yang mungkin Anda harus urgent, silakan sampaikan dulu, nanti saya akan berikan respon, apakah saya akan kasih izin ataukah toleransi kehadirannya Anda. Yang kedua, di sini ada tugas, poinnya adalah 20%, akan ada tugas individu setiap minggunya. Silakan masuk. Hari pertama lumayan banyak yang terlambat datang ya. Oke, saya ulangi lagi. Tugas 20% ya. Setiap minggunya akan ada tugas individu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, saya nggak ngasih tugas. Pasti ada tugas. Jadi setiap minggunya akan saya kirim di Google Classroom postingannya. Jadi satu sesi materi, saya jelasin tutorial. Nah, saya akan kirimkan tugas ke Google Classroom. Tugas itu juga akan dikerjakan nanti di lab komputer juga. Jadi satu tugas dikerjakan dua kali. Kemudian nanti ada satu tugas utama berupa project yang seperti tadi di awal saya sampaikan, ya. Itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah ujian tengah semester. Nah, ini poinnya gede nih, 30% dari total nilainya kita. UTS biasa ada kisi-kisi dan akan saya sampaikan pertemuan terakhir sebelum kita mulai ujian. Jadi saya akan bahas kira-kira materinya apa, kira-kira soal seperti apa, dan kita akan sedikit mereview kembali. Kita akan mereview kembali materinya. Jadi saya akan review dulu dari kisi-kisinya. Kemudian untuk UAS 40%, nah ini yang paling besar. Ini yang biasanya menjadi permasalahan nilai pada mahasiswa. UAS, apakah ada kisi-kisi atau enggak, itu biasanya akan dilihat dari kondisi pembelajaran kita. Kalau teman-teman saya nilai, oh tugasnya bagus, UTS-nya bagus, kemungkinan nggak ada kisi-kisi. Tapi kalau misalnya, aduh UTS-nya lumayan rendah nih, tugasnya bolong-bolong nih, ya mungkin saya akan bantu kisi-kisi. Sampai di sini ada yang mau merespon? Atau mungkin terlalu mudah kriteria penilaiannya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu lah ya. Sorry. Nah, jadi ini adalah proyek utamaannya Anda. Ya. Jadi tugas terstruktur mata kuliah ini sebagai model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, yang dibagi dalam kelompok. Satu kelompoknya adalah 4 orang. Ini kan cowok cewek campur ya. Kira-kira teman-teman pengennya itu kelompoknya saya yang bagi atau Anda pilih sendiri? Ih, kok semuanya pilih sendiri? Kenapa nggak boleh saya pilihin? Apa Rubin? Oke, jadi saya akan memberikan kebebasan Anda pilih sendiri, cuman usahakan campur lah ya cowok cewek ya, biar lebih merata. Nah, kita lihat, karena ini adalah proyek yang besar, jadi Anda mulai dari hari ini ya, kita akan bagi kelompok, sampai di pertemuan sebelum nanti kita ujian akhir nanti. Kita lihat, rundown ini mungkin akan bergeser lagi, karena kita lihat UTS-nya kapan, UAS-nya kapan. Yang pertama di sini adalah pembentukan kelompok dan kontrak proyeknya yang dilaksanakan hari ini. Yang kedua adalah identifikasi UMKM dan masalah bisnisnya apa. Nah, di poin kedua ini proyek kita sudah mulai jalan ya. Kita akan lihat UMKM itu seperti apa, masalah bisnis yang mereka hadapi dalam hal komputer kira-kira apa. Kemudian ketiga, analisis kebutuhan, perancangan solusi, penyusunan konsep desain. Nah, di minggu ke-6 sampai 10, ini teman-teman udah implementasikan Word, Excel, PowerPoint, Photoshop. Implementasinya apa? Teman-teman yang akan menentukan sendiri. Proyek apa yang mau dikerjakan. Kalau bisa, keempat aplikasi ini saling berkolaborasi, menyelesaikan satu buah masalah. Kemudian di minggu ke-16, saya akan monitoring dan teman-teman boleh berkonsultasi. Kira-kira, Pak, tugas saya seperti ini nih, apakah ada solusinya misalnya kalau ada kendala? Kita sediakan wadah untuk konsultasi.
Yang ke-12, penyempurnaan produk. Jadi kalau habis konsultasi, saya bilang, oh kayaknya ini boleh nih, perbaiki lagi, atau misalnya tambahin ini misalnya. Kemudian yang ke-13, penyusunan laporan. Laporan ini yang saya perlu terima sebagai salah satu kriteria penilaian akhirnya nanti. Yang ke-14 adalah finalisasi produk. Kemudian ke-15, teman-teman akan presentasi secara berkelompok, ya mungkin sekitar 5-10 menit per kelompok, saya rasa cukup. Presentasi, nanti saya akan bertanya. Nah, teman-teman yang lagi jadi audiens juga boleh tanya ke temannya presentasi. Jadi kita saling memberikan feedback. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan nanti adalah ujian akhir. Nah, ujian akhir kemungkinan besar akan berkaitan dengan proyek yang teman-teman kerjakan. Apakah semuanya dipraktekkan di ujian akhir, ataukah mungkin hanya 1 atau 2 dari materi yang ada. Kira-kira ada yang mau menanggapi masalah tugas kelompok ini? Ada? Oke, kalau belum ada, mungkin sekilas info dulu lah ya. Laporan saya akan lebih prefer teman-teman kumpulkan secara hard copy, jadi di print out, satu kelompok satu aja. Nah untuk mekanisme yang lainnya, mungkin saya akan bikin satu postingan lagi di GC, teman-teman nanti bisa berinteraksi di situ. Ya. Kemudian ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita satu kelas ini bisa lebih kurang 5 kelompok. Kira-kira siapa yang mau menunjuk dirinya sebagai ketua kelompok? Nggak ada nih. Kalau nggak ada, saya bantu tunjuk nih. Ketua kelompok 1 Michelle, mumpung saya sudah kenal. Yang kedua, siapa namanya? Ya, Herman Susilo, ya betul, saya lupa namanya, sorry. Sebelahnya Fernandri ya. 1, 2, 3, Tasya boleh. Satu lagi siapa yang mau menawarkan diri? Udahlah, gampangnya Rubin ya lah, Rubin paling inilah. Rubin boleh? Boleh ya. Oke, jadi nanti ketua kelompoknya sudah ada 5, nah silakan Anda yang mungkin berkelompok dengan siapa ketuanya, nah Anda pilih sendiri. Kalau sudah, kita lanjut di sini kontrak kuliah. Kontrak kuliahnya nanti akan saya kirimkan juga ke teman-teman. Saya hanya sampaikan poin-poin utama yang mungkin biasa paling sering dipertanyakan. Yang pertama adalah toleransi keterlambatan maksimal 15 menit dari jam masuk. Aturan kampus sama lah ya. Nah kalau Pak, kalau lewat dari 15 menit dari jam masuk, tapi gimana? Kayak tadi ada yang telat nih misalnya nih. Kalau telat dari 15 menit, akan ada kondisi di mana silakan masuk, saya nggak absen. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa jelasin, Pak tadi saya motornya banyak kempes, ada bukti atau misalnya Anda bisa menjelaskan argumennya dengan baik, ya silakan masuk, saya akan absen. Yang kedua, menjaga ketenangan selama perkuliahan berlangsung. Nah di sini konteksnya adalah kalau saya lagi tutor, ya mungkin lebih kurang seperti ini, agak tenang. Bukan berarti saya minta Anda diam ya, karena di sini saya ngajar manusia, bukan batu, bukan anak SD yang harus gini ya. Kemudian yang ketiga, jika ingin menerima telepon, silakan meminta izin kepada dosen. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mungkin mau ditanyakan dulu, baru 3 poin. Ada? Masalah HP? Ya apa? Selama kuliah di kelas mungkin disarankan di silent saja, tapi misalnya nih mungkin teman-teman takut ada informasi atau telepon penting, mungkin boleh di vibrate lah ya, digetar. Ya, jadi kalau misalnya, Pak saya lagi ada urusan kerja di luar Pak, ada project, boleh nggak HP-nya mungkin saya taruh di meja supaya saya bisa lihat notifikasi, silakan. Ya. Mungkin lebih ke silent aja supaya kita nggak terganggu selama perkuliahan. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang berikutnya adalah tidak diperkenankan bermain HP selama perkuliahan berlangsung kecuali saya memberikan izin. Contoh buka Google Classroom atau mungkin teman-teman saya kasih tugas kuis singkat, mau browsing silakan. Kemudian dilarang makan di kelas supaya tidak mencemari udara di kelas juga. Kalau minum air putih silakan ya. Air putih tanpa rasa, tanpa warna, tanpa aroma, bukan soda ya. Jadi saya menyimpulkan semuanya saja. Penugasan individu maupun nanti yang project akan ditugaskan melalui media
Google Classroom. Jadi teman-teman silakan install Google Classroom-nya dulu nanti. Nah, semua kriteria termasuk deadline pengumpulan itu akan ada tertera di Google Class. Jadi nggak ada yang lagi yang nanya, Pak kapan kumpul? Pak hari ini masih boleh kumpul nggak? Nah, kemudian saran saya adalah hindari mengumpulkan tugas itu menjelang deadline. Paling sering itu. Kalau dari ekspresi sih Tasya sih gitu sih. Deadline 7 hari, hari ke-7 2, 3, 5, 9. Nah, menantang diri kan 2, 3, 5, 9. Nanti kalau dia sinyalnya gangguan kan baru dicari dia. Oke, mahasiswa di kelas wajib membawa laptop dan modul. Modul bisa teman-teman ambil di photocopy center. Terus kalau di lab bawa modul. Harus ada modulnya karena tugasnya Anda latihan ada di situ. Nah, kita lihat kompetensi dasarnya. Mahasiswa harus mampu menggunakan Microsoft Excel sebagai proses pengolahan data, analisis, dan penyelesaian kasus bisnis. Nah, kenapa Excel? Karena saya rasa teman-teman mungkin sudah bisa Word, bisa? Bisa ya? Nah, jadi Word-nya akan saya geser ke minggu terakhir mungkin sebelum UTS. Kita fokus ke Excel dulu, karena materinya lebih rumit. Nah, di sini ada kasus sederhana, kampus XYZ sedang mengalami gangguan pada LMS, yaitu platform untuk pembelajaran online, sehingga mahasiswa tidak dapat akses menu registrasi mata kuliah. Anda sebagai seorang admin kantor sekretariat kampus, itu perlu ngurusin registrasi mahasiswa. Nah, kalau misalnya ini Anda memposisikan diri sebagai staf sekretariat kampus, kira-kira Anda ada solusi apa ya selama LMS ini di maintenance? Ada yang mungkin pengen jawab? Anda sebagai staf sekretariat, mahasiswa mau regis nih, LMS-nya bermasalah. Kira-kira solusinya Anda apa? Ya, silakan. Oh, jadi ada pertama, melakukan registrasi langsung di kampus. Bagus. Ada yang lain? Michelle mungkin? Oke, jadi salah satunya selain teman Anda bilang, Pak langsung ke kampus, ada solusi kedua ya, kita bisa menggunakan Excel. Nah, jadi kita sebagai admin bisa menyediakan satu buah file Excel untuk proses registrasi sementara. Jadi jawabannya bagus ya Michelle ya. Kemudian kira-kira nih, kita lihat di situ, apa reaksi Anda atau teman-teman di sini sebagai mahasiswa dalam kondisi ini? Mahasiswa nih nggak bisa konsul regis nih, ya silakan. Nah, salah satunya kan ya, jadi saya selalu mencoba membuat situasi yang nyata di lapangan, pasti galau. Aduh Pak, nggak bisa regis Pak, gimana Pak? Dicari sama Kaprodi misalnya kan, udah bayar gitu. Nah, jadi kita di lapangan harus mempunyai solusi alternatif yang mungkin mengatasi problem seperti ini. Karena LMS itu kita nggak bisa tahu kapan dia bisa bermasalah. Nah, kemudian kita lihat lanjut lah ya. Solusi temporary dari saya adalah kita bisa membuat lembar kerja registrasi mata kuliah menggunakan Excel. Nah, yang pertama di sini ada tabel berupa data mahasiswa periode tertentu. Misalnya teman-teman ini angkatan 2023 sampai 2025. Nah, kita kumpulin datanya dulu. Bikin satu tabel di satu lembar kerja. Yang kedua, lembar kerja kedua ini adalah tabel daftar mata kuliah. Nah, semester 7 sampai semester ke-1, mata kuliahnya apa aja, masukin ke tabel kedua. Yang ketiga, lembar kerjanya itu berupa tabel registrasi. Misalnya nih, asumsi di kelas ini ada 30 orang. Maka 30 orang ini proses registrasinya berada di tabel yang ketiga. Cara kerjanya adalah tabel regis akan mengambil data dari data teman-teman di data mahasiswa periode tertentu. Yang kedua, data mahasiswa sudah masuk, kita akan mengambil daftar mata kuliah di tabel mata kuliah. Nah, ini teori dulu, prakteknya kita akan laksanakan nanti di pertemuan di lab. Nah, kita lihat di sini. Saya sudah menyajikan satu, wah sudah ada bocoran ya, jadi kuis di rumah ya. Bahagia ada kuis. Kita lihat, ada program studi. Nah, kolom program studi sengaja saya kosongin, karena itu harus diisi dengan rumus.
Kira-kira ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Rumus apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan program studi ini? Ada? Silakan. Oke, jadi ada yang langsung bisa jawab rumus if dan rumus meet. Oke, bagus. Boleh diberi applause dulu teman-temannya? Excited sekali ya teman kita ya. Jadi nanti ke depannya saya akan memberikan ya mungkin poin-poin kecil bagi teman-teman yang rajin menjawab, rajin bertanya supaya lebih ya pengen Anda bertanya kepada saya. Jadi kita lihat di sini, gunakan fungsi if dikombinasikan dengan meet. Nah, fungsi if-nya akan saya jelaskan nanti di lab. Nah, kita lihat dulu fungsi meet, left, mid, right. Nah, teman-teman mungkin udah tahu lah ya, left, mid, right. Atau ada yang belum pernah belajar Excel? Udah pernah semua ya? Nah, kita mungkin lihat dulu dari fungsi left. Left itu dari bahasa Indonesianya adalah sebelah kiri. Nah, kalau kiri, berarti kita akan mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri. Contoh nih, Pak, saya pengen ngambil angka 1 dan angka 4 di sini. Berarti left, buka kurung. Nah, ini adalah selnya. Titik, koma, ambil sebanyak dua karakter. Sel ini kita lihat kalau misalnya ini adalah kolom A, ini kolom B, berarti ini adalah kolom A baris ke 2. Berarti ini adalah A2. Jangan dihafal A2-nya karena ini bisa bergeser tergantung teman-teman kerjanya kapan atau di kolom keberapa. Otomatis rumus meet di sini kita mulai dengan A2 sebagai sel program studinya, titik, koma. Nah, dia ini harus dilihat dulu. Dimulai dari sebelah kiri, karakter keberapa? Contoh nih, 14, 5, 2, 1, 7, 9, 9. Dari sebelah kiri, kalau kita mau ngambil karakter 5 sama 2, itu kira-kira karakter keberapa? Kalau dari kiri. 3 ya? 1, 2, 3. Kenapa 3? Karena 5, 2 kriterianya adalah program studi manajemen. Ini nantinya kita gunakan fungsi if. Otomatis di sini kita masukin 3, yaitu karakter keberapa dari sebelah kiri. Titik koma, karena kita udah tahu mau ngambil 5, 2, berarti 1, 2 karakter. Titik koma, 2. Tutup kurung. Nah, sampai di sini angka atau hasil yang muncul nanti di kolom adalah 52. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai syarat bagi fungsi if tadi. Jadi kita tinggal kombinasikan if jika prodinya kodenya 52, maka program studinya adalah manajemen. Nah, Pak, kenapa nggak dikasih rumusnya, Pak? Saya nggak kasih rumusnya dulu karena zaman sekarang AI canggih ya. Tugas dikit-dikit ChatGPT, cloud. Nah, jadi saya nggak batasin Anda pakai AI. Nah, nanti Anda cari bagaimana menyelesaikan rumus ini. Kita akan coba praktek nanti di lab sama-sama. Nah, kita lanjut. Di sini ada tanggal lahir. Cukup ubah format kolomnya menjadi date, jadi nggak ada rumus apa-apa. Kemudian, gunakan fungsi 20 dan plus left untuk angkatan tahun. Nah, kemudian di bagian keterangan, rumusnya seperti apa ya? Nah, ini akan saya jadikan kuis juga di rumah, Anda kerjain. Saya akan post di GC, nanti teman-teman silakan kumpulkan kepada saya. Kira-kira sampai di sini mungkin ada yang pengen bertanya dulu nggak dengan saya? Ada? Pengen nanya? Tugas, deadline. Ada yang mau bertanya? Kemudian untuk modul, saya sarankan modulnya dijilid aja lah ya. Karena kalau biasanya kalau nggak dijilid,
Itu belum setengah semester pasti sudah tercerai-berai modulnya itu. Kelihatan banget sih. Kemudian, ya silakan. Nah, jadi gini, kita sudah mengakomodir ya. Pak, bagaimana kalau kami yang di rumah belum ada laptop, Pak? Karena kami biasa jarang banget menggunakan laptop. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi di kampus itu kita ada lab komputer. Nah, teman-teman yang mungkin nggak ada laptop harus mengerjakan tugas. Nah, kita ada lab komputer yang dibuka untuk praktikum bebas di hari Sabtu. Nah, jamnya itu teman-teman nanti bisa ke lab, hubungi kakaknya di sana, tanyakan jadwalnya, dan berapa lama Anda bisa menggunakan lab itu untuk mengerjakan tugas. Anda pakai lab situ, kerjain, ada internet juga, Anda tinggal login ke Google Classroom atau mungkin Google Drive, tinggal di submit. Oke? Jadi nggak ada laptop, pakai komputer di kampus dulu. Ya, cuman mungkin teman-teman harus lebih ekstra datang ke kampus hari Sabtu. Ada lagi? Mungkin sebelum kita menutup perkuliahan hari ini? Atau ada yang nggak punya HP di sini? Nggak ada lah ya, zaman sekarang sih kayaknya nggak mungkin nggak ada HP ya. Mahasiswa itu kadang-kadang mungkin lebih prefer nggak bawa dompet daripada nggak bawa HP. Ada lagi? Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya akan ya silakan. Oh, oke. Excited banget ini. Jadi tugas itu kalau di kelas saya selalu menyebutnya sebagai bentuk kasih sayang. Nah, kasih sayang saya mah nggak pernah berhenti mengalir ya. Kalau yang udah pernah regis kelas saya udah bahagia banget tuh, contohnya udah bahagia semuanya dia. Shining, shimmering, splendid ya. Tugas, kalau personal itu ada total 14 tugas, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Ya. Setiap pertemuan di kelas, tugas, nah, kerjaan di rumah, kerjaan di lab. Ya, kemudian kalau project satu aja, atau mau 2 project boleh? Nggak. Oke, projectnya 1, kalau yang personal ada 14. Jadi itu nanti dicicil setiap pertemuan, nggak langsung di-upload semuanya. Oke, jadi selebihnya nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa chat di grup WA. Jadi terima kasih untuk perkuliahan di hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, ya, selamat pagi. Terima kasih.